Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah sekalian, mari sebelum kita buka Masjid Salim yang ini, yang berbahagia ini, di kajian subuh, ala afdolnya kita baca sholawat Pak ya, karena masjid itu harus dibaca sholawat Pak. Tidak ada dikasih rahmat oleh Allah tanpa sholawat Pak. Kenapa harus sholawat Pak? Pentingnya sholawat, bisa jadi ibadah kita, sholat apapun bisa diterima, bisa tidak Pak ya Pak. Tapi kalau sholawat pasti diterima. Makanya insya Allah kita akan diselamatkan dengan sholawat, karena sudah memposisikan Allah sebagai pencipta. Sehebat apapun seorang Nabi Muhammad adalah tetap utusan, tetap hamba. Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil, 4 malaikat. Wa qala Jibrilu man shalla alaika asyarata maratan ahadu biyadi wa qadimu ala siratikal mustaqim. Artinya apa Pak? Jibril itu sudah bilang Pak ya Pak, siapa saja umatmu Rasulullah yang bersolawat kepadamu 10 kali ya Pak, 10 kali, maka dia akan pegang. Nanti kita akan dipegang Pak, dituntun, dipeluk erat oleh malaikat itu lewat siratul mustaqim Pak. Insya Allah kan kita selamat gak Pak ya. Nah, itulah pentingnya sholawat, salah satu pentingnya. Dan yang kedua, waqala Israil man shalla alaika asyara maratan akbidu ruhahu kama qabattu arwahal anbiya. Jadi yang malaikat Israil itu, siapa umatmu yang berselawat kepadamu ya Muhammad, aku langsung nih, kata malaikat, aku langsung nih yang akan mencabut nyawanya ya kan, dengan modal 10 kali sholawat Pak. Yang mencabut nyawa, kan dia bagian nyabut nyawa Pak ya, itu seperti mencabut nyawanya para nabi Pak. Subhanallah Pak ya. Dan yang ketiga Israil, ya dia akan bersujud Pak. Siapa saja umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali ya, dia itu bersujud Pak, sampai tidak mengangkat kepalanya di yaumil kiamah loh Pak. Jadi selama ini malaikat itu sujud meminta mohon kita Pak, minta ampun kepada Allah, tidak mengangkat kepalanya Pak sampai nanti yaumil akhir. Subhanallah Pak, kita didoain malaikat Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Baik Bapak-bapak semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita akan kaji sedikit tentang, karena ini bulan haji Pak ya, sedikit saya, mungkin kalau praktek teknis semua nanti udah pada hafal deh, mungkin ada hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Jadi rukun Islam yang kelima ya Pak ya, itu haji. Setelah syahadat ya kan Pak, sholat, puasa, zakat ya kan, lalu yang kelima adalah haji. Ini pelengkap fondasi keislaman kita Pak. Dan insya Allah khususnya yang pada subuh ini hadir, dimampukan oleh Allah nanti yang sudah haji, umrah atau yang belum, insya Allah kita semua akan dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji secepat mungkin Pak ya, karena kan semua bisa jadi kemungkinan Pak, min haitsu la yahtasib Pak, itu prinsipnya. Dan kita harus yakin Pak, kenapa ada hukum diterapkan pada kita, mestinya mampu Pak. Mungkin Bapak pembina ini tahu persis hitung-hitungannya, haji itu nilainya berapa ya kan, tapi kan kita kehidupannya boros Pak, kayak saya nih ya kan. Nah, dulu hajinya kan dibawa orang tua masih bujangan. Artinya gini Pak, rokok itu, nah Mr. Tambat nih, rokok itu sehari 2 bungkus sudah 50.000 ya Pak ya. Coba deh hitung deh Pak, 50.000 sebulan berapa Pak? Pakai mic Pak, kita ini aja. Nah, 1,5 kali 12 ya Pak ya. Berarti 18 juta. 18 juta setahun Pak. Wah subhanallah Pak, coba hitung 10 tahun ya 180. VVIP Pak ya. Nah, Plus kan 10 tahun Pak. Kenapa hukum itu diterapkan terhadap kaum muslimin ya? Pasti kalau sungguh-sungguh bisa hitungannya Pak, secara finansial ketemu kan Pak. Ya kita hanya yang nggak peka, gampang kan. Tidak mungkin Allah kasih hukum terhadap orang muslim tidak mampu ya, karena yang tidak mampu kan kita yang bikin tidak mampunya, bukan hukum itu. Ayo paham Pak ya, insya Allah paham kali. Ya, saya juga pelakunya Pak Mas, rokok saya ya Pak sih. Dihitung itu simple Pak, ketemu Pak, nggak usah kemana-mana, itu untuk rokok aja udah bisa berangkat haji. Kalau berapa kali Pak itu Pak kita hajinya berarti? Kalau haji reguler, kalau tidak datang tunggu ya haji sekarang kan kurang lebih 45 ya, 45 juta nunggu. Kemarin dapat link saya dari salah satu KBIH di Tangerang itu Asifa, itu di Banten itu 25 Pak tempat tunggunya. 25 tahun itu nggak tahu. Kalau mau furoda kurang lebih 350 juta. Daftar sekarang, berangkat tahun sekarang. Makanya kemarin minggu yang lalu pagi, saya mohon maaf bukan menceramahi bapak-bapak sekalian, hanya itu berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini yang baik ya silahkan ambil gitu kan. Salah satunya ya kalau mau umroh atau mau haji ya nabung gitu Pak. Nabung yang usah gede-gede ya buka awal mungkin 300.000 atau 200.000. Mungkin itu saja banyak. Ya, baik Pak. Ya, dari kisah yang diberikan tahu oleh beliau Pak, begitu mudahnya Pak ya jalan untuk umrah Pak. Kalau Allah kasih kemudahan, Pak, ya gampang saja Pak. Tapi jangan mentang-mentang kita tidak bisa mampu, jangan begitu. Insya Allah mampu Pak. Niatkan kita, dan hadis itu mengatakan bahwa niatkan Pak. Meskipun ekonomi keadaan seseorang itu tidak mampu, tapi kita harus wajib meniatkan. Nanti Allah kasih jalan dengan 1000 jalan, 1.000.000 jalan Pak. Ya, itu Pak. Ya, saya yakin lah itu. Baik Pak, saya lanjutkan. Al-hajju asyhur ma'lumat. Haji itu sudah ditentukan waktunya Pak. Kalau umrah kan bebas Pak ya. Yang dulu Dzulqa'dah itu 1 sampai 10, Dzulhijjah ya 1 sampai 10 Pak ya. Gitu ya Pak ya. Jadi di dalam rangkaian haji itu sudah ihram, faman fada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Penting tuh Pak. Kalau udah pakai ihram ya mungkin teknik nanti udah paham semua. Di dalam konteks haji Pak ya, kita tidak boleh
ya kan Pak, tidak boleh berbuat yang inilah, yang enggak, mengucap yang harus bagus-bagus, ya kan, tidak boleh berhubungan intim dengan pasangan, ya kan, meskipun ya kan dalam itu waktu itu enggak boleh, ya, sementara itu Pak. Jadi apa yang kita ucapkan yang bagus-bagus, tidak boleh berargumentasi di sana, biasanya kan kejadian. Nah, saya akan mungkin sedikit ngasih kutipan, tidak bahas tentang rukun-rukunnya, tapi kebiasaan di sana itu Pak, ya setahu saya Pak ya, moga-moga salah nih Pak. Jadi pentingnya adalah rukunnya Pak ya. Terkadang prakteknya di lapangan itu ketika tawaf, karena mutawifnya itu pakai panduan, kebanyakan ada gitu Pak ya. Jadi oke lah mutawif hafal, tapi yang saya risau itu ketika melihat di sana itu ibu-ibu yang mereka pakai panduan buku, sehingga di saat tawaf ya Pak ya, Bismillahirrahmanirrahim itu mereka baca buku, fokusnya Pak, tidak memposisikan lengan ini yang simetris dengan Ka'bah, muter kan Pak, contohnya kan gini kan Pak, ya kan. Jadi mereka kadang pakai buku begini, jadi buku panduan, akhirnya kadang melenceng begini, tahu-tahu ke sana gitu, akhirnya ini enggak simetris lagi dengan Ka'bah. Jadi mengabaikan rukunnya, jadi malah mengutamakan sunnahnya. Padahal di rangkaian tawaf itu rukunnya adalah ini yang simetris dengan Ka'bah itu, wah, lengan ini Pak, bukan bacaannya. Nah itu bacaannya sunnah Pak, mau sampai di situ mau baca sebisanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, nggak apa-apa, Allah subhanallah walhamdulillah, bebas kalau bacanya Pak, hukumnya sunnah, tapi rukunnya yang penting Pak, rukun. Jadi bebas. Nah mungkin mutawifnya kadang tidak briefing atau bagaimana, sebagian Pak ya, tidak semuanya gitu. Kalau mutawif kan hafal, beliau sudah sering ya, jamaahnya ini ibu-ibu ini yang kadang membaca Pak, saking asik membaca panduan, kalau ada bukunya ya, baca gini-gini, tahu-tahu sudah nggak simetris lagi dengan Ka'bah itu, wah, pas lagi tawaf, karena dia terfokus pada panduan buku. Itu penting sekali Pak. Jadi praktek di lapangan seperti yang saya lihat, moga-moga sih enggak ya, tapi nanti kalau kita disanggupkan Allah untuk pergi umroh atau haji itu Pak ya, mungkin yang penting itu rukunnya Pak. Kalau rukunnya sudah kacau ya, tidak akan sah hajinya Pak ya. Jadi mengutamakan rukunnya, jangan memperhatikan sunnahnya, rukun yang penting Pak ya. Itu prakteknya di lapangan ya. Mari Bapak-bapak, cukup sekian mungkin ya, enggak perlu banyak-banyak Pak ya, yang memang kita memang tujuannya bukan bertausiah atau berbagi Pak ya, berbagi ilmu. Dan saya minta pada ke beliau ya, mungkin ada tambahan, kita sounding tentang program rihlah Pak, jamaah-jamaah semua nanti, moga Pak. Tadi kata Pak Haji Anas 50.000 Pak Tambat ngerokok sehari loh Pak. Bukannya Pak Tambat 70.000 Pak sehari. Lebih banyak beliau ya. 100.000. Nah, tapi jangan salah Pak. Pak Tambat tadi katanya kan yang jadi contoh Pak Tambat. Yeah. Pak Tambat udah daftar umroh, daftar haji. Iya. Yeah. Udah daftar. Syukur, moga-moga. Jadi dia berhenti merokok, duitnya disimpan, dan sekarang udah dapat nomor porsi haji dan udah dapat umroh. Amin amin. Padahal baru minggu yang lalu saya ngomong langsung besoknya daftar dia Pak. Langsung besoknya daftar. Amin. Amin. Jadi begitu minggu yang lalu saya ngomong hari Jumat, hari Seninnya bukan tabungan Pak, langsung duitnya buat ngerokok 18 juta setahun itu langsung dialihkan untuk daftar umroh Pak. Jadi dia tuh udah punya celengan buat ngerokok Pak. Jadi sekarang kalau dia punya ngerokok ya, mohon maaf Pak Tambat, bukan karena saya yang ngomong ya, mungkin sadar diri kali, jadi ngerokoknya. Dan saya mohon maaf, yang suka ngerokok bukan berarti saya benci rokok, tidak, karena kakak kandung saya juga ngerokok. Ya, cuman ya berbeda mazhab, berbeda aliran, berbeda pendapat, silakan aja, jangan berantem aja gitu. Iya. Mau tanya, acungkan tangan yang mau umrah atau haji? Alhamdulillah, umrah haji semua. Semuanya kan.
Dan kata Ustaz kemarin, biasanya orang yang sudah umrah atau haji pengen balik lagi dan semangatnya jauh lebih tinggi daripada yang belum, Pak. Kalau yang belum kan, nanti gue gimana nih? Gue kagak ngerti katanya. Dan sekali lagi saya kasih garis bawah, Pak. Haji, umrah itu bukan ibadah kauli, bukan ibadah perkataan. Fi'li. Enggak. Ibadah apa namanya itu perbuatan, ibadah apa namanya itu fi'li, ibadah fi'li, badan. Jadi ketika tawaf tadi Pak Haji Anas bilang itu tidak mulu-mulu harus baca. Kita bahkan jemaah Indonesia itu paling kreatif, Pak. Bahkan dia baca tasbih sambil iramanya Arifin Ilham. Subhanallah walhamdulillah. Cuma sana agak ngebit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita yang tadinya nggak semangat, capek, nge-rap, langsung ikut wala haula, tapi jangan sa'i atau tawaf bacanya lagu-lagu atau mohon maaf malah lagu kebangsaan kita, ya jangan. Kita ada proporsional gitu. Jadi tolong dimengerti, cinta NKRI harga mati. Iya betul, tapi kita lagi ibadah masa kita bacanya Garuda Pancasila. Itu titip, nah, gitu jadi istilahnya. Titipan tuh Pak, titipan jadi, itu. Tolong jangan sampai cinta tanah air. Betul, tapi ada saatnya kita baca itu di mana gitu kan. Paham kan ya? Nah, saya disebutnya ini radikal nih kan. Gimana masa kalau begini radikal. Ya, paham ya Pak ya? Jadi mudah-mudahan amin kita bisa amin. Sekian kita tutup doa Pak Haji. Ya. Sampai yang tutup Pak. Nanti akan tutup Pak Zaidir dari saya. Kajian-kajian yang tadi Pak ya, mohon izin saya tidak menggurui bapak-bapak semua, tapi artinya adalah kita berbagi ilmu Pak ya. Mungkin sedikit yang saya punya saya bagian ke bapak-bapak semuanya, dan saya akan mengadopsi juga nanti bapak-bapak ke saya gitu Pak ya, jadi feedback gitu Pak. Dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang pas, mohon maaf Pak ya sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.